Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat wajahmu. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pengawasan pemilu oleh generasi milenial. Di segmen sebelumnya kita membahas bahwa banyak sekali tipu muslihat yang dilakukan oleh para calon baik legislatif ataupun eksekutif di sini untuk mengelabuhi masyarakat supaya mendulang suara. Nah, saya ingin membahas di sini kepada Lanai terlebih dahulu. Tapi mungkin awal mulanya adalah rasa kecewa dari masyarakat itu sendiri. Karena yang mungkin sebelumnya dipilih karena memang gagasannya, karena memang dianggap layak, karena dengan intelektualitasnya yang dianggap mumpuni untuk duduk sebagai wakil rakyat di sana, ternyata hanya janji-janji yang dijual selama ini. Ya, masyarakat menganggap ya lebih baik pilih yang dalam tanda kutip ya kalau bahasa gitu tuh yang ngejual aku. Tak membangun apa, membangun fasilitas, memberikan fasilitas di tengah-tengah masyarakat. Seperti apa pandangannya Lanai? Sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu faktor juga yang mendorong kenapa bertumbuhnya money politik hari ini dan rasa skeptis masyarakat. Malahan kalau di tempat saya ya, ini boleh nggak dibicarakan ini? Karena di tempat saya itu malahan masyarakat berpandangan bahwa ketika mereka lagi kumpul di suatu tempat, di suatu malam, masyarakat berkumpul, terus datang satu orang caleg, ngasih 100.000, datang caleg lain, mereka bilang, ada yang ngasih belum? Belum ada yang ngasih, saya kasih. Belum ada yang ngasih, dikasih 100.000. Datang lagi caleg lagi, ada yang ngasih? Udah tadi 100.000, oke, kami kasih 200.000, nanti kami pilih kamu. Jadi dia bertumpuk. Datang lagi ngasih 300 gitu Datang ya? lagi ngasih 300, begitu seterusnya, sampai dengan orang yang memiliki modal terbesar. Itu salah satu faktor, sebenarnya hal tersebut tidak bisa dibenarkan juga. Dan yang dipilih adalah benar-benar yang ngasih dalam mohon maaf yang terbanyak itu atau seperti apa? Sebenarnya siapa yang dipilih itu kembali lagi kepada yang memilih. Kalau ditanya kepada saya, pengaruh kalau juga saya ya? memilih berdasarkan hati nurani saya sendiri. Oh betul, itu pesannya ya Bang? Ya itu, memilihlah dengan hati nurani, memilihlah dengan orang-orang. Visi tentu saja. Kalau eksekutif oke. Makanya yang jadi apa yang saya heran sekarang tuh ada polemik di masyarakat itu, saya lihat baliho berjejeran di jalan, di sepanjang jalan Kota Bengkulu, visi misi caleg. Itu gimana? Iya. Kok caleg punya visi misi? Betul. Jelas-jelas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam pasal 11, tugas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu, fungsi dan kewenangan itu ada cuma tiga. Ada fungsi anggaran, ada fungsi legislasi, ada fungsi pengawasan. Cuman itu. Jadi gimana ini visi misi itu maksudnya gimana? Makanya saya bingung juga. Kalau eksekutif oke punya visi misi. Dia memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, tapi kekuasaan eksekutif hanya terbatas pada tiga tersebut. Jadi menurut saya itulah cacatnya kita ini sekarang ini, pemilih kita sekarang ini dan juga calon-calon legislatif ini, banyak orang-orang yang dia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi anggota legislatif, bahkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu pun sendiri dia tidak tahu. Nah itu kemarin Saking besarnya nafsu berkuasa itu orang-orang seperti itu. Bang Sel, silakan. yang sempat saya bicarakan sama teman-teman relawan ini tadi. Bos saja memang caleg-caleg di tahun ini, pemilu tahun ini nampaknya cuma memenuhi kuota partai saja seperti itu. Memenuhi kuota partai, jangan kalau bahasa Bengkulu itu jangan baik partai ini tidak ada orangnya kayak itu. Maka dari itu yang disampaikan Lanai dan Posos dari awal ini udah hancur seblango kalau bahasa Bengkulu ini. Masyarakat kita dibodoh-bodohi, caleg yang ingin mencalonkan pun tidak tahu fungsi ataupun tujuan beliau ini untuk caleg tuh untuk apa gitu.
Kalau untuk korup itu jelas. Saya mau jujur, kalau memang ini kan prinsip hidup itu jangan abu-abu. Kalau putih putih, hitam hitam. Iya, benar, Justru benar. yang benar itu kalau mau korup aja sekalian gitu. Itu justru bagus menurut saya gitu kan, walaupun nggak dibenarkan gitu. Tapi memang caleg ini pun sendiri itu kebingungan. Kebingungan karena apa? Mereka ini kebingungan bisa dikatakan kayak mau jadi seperti apa gitu sesudah terpilih gitu kan, atau udah mikirin bagaimana balik modal gitu. Maka dari itu korbannya yang jelas masyarakat. Ya, Bang. Karena Nafsu berkuasanya yang besar. Betul. karena memang mungkin juga pasar untuk mendulang suara tidak cukup kondusif untuk menawarkan gagasan mungkin Bang, atau seperti apa? Ketika gagasan yang dijual, ketika yang dijual adalah sesuatu yang akan dikerjakan nantinya, tidak cukup mendulang suara, tidak cukup terlirik lah. Katanya ini Nurkolis Majid, masyarakat Indonesia ini tidak butuh orang masyarakat Indonesia ini cuma butuh makan. Dia tidak butuh orang pintar. Jadi memang notabene ini pilih masyarakat itu memang orang-orang yang berduit seperti itu. Maka dari itu memang orang-orang visioner dan orang-orang yang punya elektabilitas soal memimpin negara di Indonesia ini keterbelakang itu, bahkan kalah. Oke, menarik sekali pernyataan tadi, satu poin bahwa sebenarnya masyarakat kita secara hakikat memang tidak butuh orang pintar, tapi butuhnya makan. Ini akan kita bahas di segmen terakhir nantinya, Saudara Lanai, Bang Axel. Mungkin juga akan menjadi sebuah kesimpulan dari kita apa yang harus dilakukan supaya pemilihan umum ini bisa bersih dan kesadaran akan pemilu bagi kaula muda khususnya menjadi meningkat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.